Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Widya Aufa dengan NIM 1830105033 dari Tadris Matematika 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar operasi riset mengenai metode transportasi dengan metode stepping stone. Sebelumnya, apa itu metode transportasi? Metode transportasi merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode stepping stone sendiri adalah suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Nah, intinya di metode stepping stone ini kita mencari atau meminimalisasi biaya transportasi sekecil mungkin. Nah, selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode stepping stone ini yang pertama, yaitu pemecahan visible yang pertama dengan menggunakan metode sudut barat laut. Selanjutnya, kotak yang terisi kita sebut kotak basis. Nilainya kita beri tanda kurung buka dan tutup, seperti contohnya X, I, J. I melambangkan baris dan J untuk kolom. Lalu, kotak yang tidak berisi kita sebut kotak bukan basis atau non-basis cell. Semua kotak yang memuat biaya angkut per unit barang sebesar CIJ, di mana satu unit barang diangkut dari tempat asal A ke tempat tujuan T. Nah, S sama dengan supply atau persediaan barang, D merupakan permintaan barang dari T, Z itu adalah jumlah CIJ dikali dengan XIJ, sama dengan jumlah biaya angkut yang harus dibuat minimum. Agar tabel tidak ruwet, nilai yang menunjukkan biaya angkut tidak dicantumkan dalam tabel. Kemudian dibuat loop tertutup bagi setiap variabel non-basis, di mana loop tersebut harus merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel-variabel basis dalam tabel transportasi. Kemudian barulah dihitung ZIJ dikurang CIJ sama dengan jumlah CIJ pada loop dengan koefisien plus atau positif dan minus atau negatif secara bergantian. Selanjutnya menentukan variabel yang masuk menjadi basis atau entering variable dengan cara memilih nilai ZIJ dikurang CIJ yang terbesar atau maksimum. Nah, menentukan variabel yang keluar dari basis, caranya ada 3. Yang pertama, dibuat loop yang memuat ZIJ dikurang CIJ yang terbesar. Kedua, diadakan pengamatan para CIJ dalam loop yang mempunyai koefisien positif. 3. Variabel XIJ yang keluar basis bila dan hanya bila XIJ minimum dari jalur loop. Selanjutnya, menentukan harga variabel basis atau yang berada di dalam loop yang baru, di mana nilai untuk variabel yang baru masuk basis diambil dari nilai variabel minimum dalam loop. Sedangkan variabel-variabel basis yang lain yang juga berada di dalam loop, XIJ baru sama dengan XIJ lama dikurang X minimum, kemudian XIJ baru sama dengan XIJ lama ditambah X minimum. Untuk variabel-variabel basis yang lain di luar loop berharganya tetap. Hitung kembali nilai ZIJ dikurang CIJ untuk variabel non-basis. Maka nanti diperoleh tabel optimal. Nah, optimal ini apabila jika semua ZIJ dikurang CIJ itu nilainya kecil sama dengan 0. Nah, jika masih ada nilai ZIJ dikurang CIJ besar dari 0, maka dapat ditentukan kembali entering variable dan leaving, variabel yang masuk dan yang keluar. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini soalnya mengenai semen. Ya, semen yang diangkut dari 3 pabrik yang berlokasi di A1, A2, dan A3 ke 4 lokasi proyek yang memang membutuhkan semen. Pabrik 1, 2, dan 3 masing-masing menghasilkan semen sebanyak 6.000 ton, 8.000 ton, dan 10.000 ton. Lokasi proyek 1, 2, 3, dan 4 masing-masing minta semen sebanyak 4.000 ton, 6.000 ton, 8.000 ton, dan 6.000 ton.
biaya angkut atau cost dalam ratusan ribu rupiah dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Ini adalah pabrik pertama, pabrik kedua, pabrik ketiga, dan jumlah barang yang diminta. Kemudian tempat 1, tempat 2, tempat 3, tempat 4. Kemudian ini adalah produksi dari pabrik, ya, dimasukkan ke dalam tabel. Ini tabel yang berada di soal. Kita belum masuk ke dalam penyelesaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyelesaian dari contoh soal ini. Penyelesaian yang pertama tadi adalah langkah-langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama yaitu pemecahan visible yang pertama dengan menggunakan metode sudut barat laut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memperoleh hasil yang berada di tabel ini, langkahnya di sini. Nah, teman-teman bisa baca. Ini kita mempreteli ya, untuk dimasukkan ke dalam tabel tempat 1 berapa, tempat 2 berapa, tempat 3, dan tempat 4. Nah, permintaan T1 sebesar 4 unit dipenuhi oleh A1 yang tersedia 6 unit, jadi masih sisa 2 unit. T1 sudah terpenuhi, yaitu X11 sama dengan 4. Kemudian permintaan T2 sebesar 6 unit dipenuhi dari sisa A1 sebesar 2 unit, X12 sama dengan 2, suplai A1 sudah habis, terpakai semuanya. Kemudian permintaan T2 masih kurang 4 lagi, maka diambil dari A2 yang tersedia 8 unit. Jadi X22 sama dengan 4. Kemudian T2 sudah dipenuhi. Permintaan T3 sebesar 8 unit dipenuhi oleh sisa dari A2 sebanyak 4 unit, maka terbentuk X23 sama dengan 4. Persediaan di A2 sudah habis. Permintaan di T3 masih kurang 4, dipenuhi oleh A3. Yang pertama, tersedia 10 unit, jadi X33 sama dengan 4. Nah, T3 sudah dipenuhi. Di A3 masih ada sisa sebanyak 6 unit, dan ini untuk memenuhi T4. Jadi X34 sama dengan 6, kemudian visible yang pertama sudah diperoleh dengan nilai X11 sama dengan 4, X12 sama dengan 2, X23 sama dengan 4, X33 sama dengan 4, dan X34 sama dengan 6. Kita dapat melihat bahwa terdapat kotak yang bertanda kurung sebanyak, nah untuk mencarinya, M ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 6 kotak. Nah, ini 3 ini adalah banyak pabrik, dan ini banyak tempat yang akan dituju. Sehingga kita dapat memperoleh biaya transportasi yang akan dikeluarkan sebanyak 42 dengan menggunakan rumus Z yang pas pertama tadi sama dengan CIJ dikali XIJ ditambah selanjutnya. Kita dapat hasil di sini dengan memasukkan angka-angka tadi yang di atas, yang sudah kita preteli di atas ini. Selanjutnya, nah, timbul pertanyaan, apakah Z1 sudah minimum? Nah, untuk membuktikan bahwa Z1 itu sudah minimum, yang tadi itu adalah Z1. Nah, untuk membuktikan bahwa dia sudah minimum, maka kita perlu mengujinya dengan rumus ZIJ dikurang CIJ. Nah, apabila dia kecil sama dari 0 semuanya nilai Z-nya, maka itu sudah minimum. Apabila masih besar dari 0, maka itu belum minimum dan dilakukan langkah berulang kembali. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca karena penjelasannya cukup panjang dan tidak mungkin saya jelaskan secara rinci, dan nanti teman-teman bisa membaca atau memahami sendiri di makalah yang saya kirim. Nah, selanjutnya ini adalah nilai ZIJ dikurang CIJ yang kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Nah, didapatlah nilainya, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang besar dari 0, ada yang kecil sama dengan 0. Nah, karena masih ada nilai ZIJ dikurang CIJ-nya besar dari 0, maka kita melakukan langkah berulang kembali atau mengecilkan lagi angka-angka ZIJ dikurang CIJ-nya untuk mendapatkan Z minimum. Nah, karena masih ada nilai ZIJ dikurang CIJ-nya besar dari 0, maka kita perlu mengulang kembali pengecilannya. Ya.
pengecilan untuk lebih optimum biaya transportasinya. Nah, katanya ternyata tidak semua nilai ZIJ dikurang CIJ itu kecil sama dengan 0. Masih ada yang positif dan lebih besar dari 0. Jadi pemecahan belum optimum. Di sini disebutkan langkah-langkahnya. Teman-teman nanti bisa pahami secara mendetail. Di sini saya menjelaskan secara umum saja, karena kalau misalnya secara rinci akan memakan banyak waktu. Nah, setelah nanti dapat nilai minimum, ya, kita mencari nilai X minimum, nanti dimasukkan ke dalam tabel. Dengan catatan, nah di sini kan ada angka 0. Angka 0 untuk nilai variabel dalam kotak basis harus ditulis. Nah, selanjutnya adalah mengevaluasi variabel non-basis dengan menghitung nilai ZIJ dikurang CIJ. Nah, di sini kita melihat kembali apakah masih ada yang nilai ZIJ dikurang CIJ-nya besar dari 0 atau sudah kecil sama dengan 0. Nah, ternyata masih terdapat nilai positif 1. Nah, di sini nilai ZIJ dikurang CIJ terbesarnya adalah positif 1. Maka kita ambil nilai positif terbesar. Nah, setelah itu dilakukan seperti langkah yang sebelumnya. Dilakukan langkah yang seperti sebelumnya, kemudian kita cari nilai ZIJ dikurang CIJ. Kalau misalnya masih besar dari 0, maka kita lakukan pengecilan kembali dengan langkah yang sama dan memilih kotak dengan nilai positif terbesar untuk diperkecil. Nah, di sini masih terdapat positif 1. Nah, kita cari lagi. Nah, diletakkan kita pilih dengan kotak ya, yang terdapat di nilai positif terbesar. Nah, disitulah siklus perputarannya, itu kotak yang kita pakai untuk dimasukkan ke nilai ZIJ dikurang CIJ nanti, untuk membuktikannya. Nah, maka didapatlah kotak tabel seperti ini. Setelah kita cari, setelah itu kita evaluasi lagi nilai ZIJ dikurang CIJ-nya. Ternyata tidak ada lagi yang besar dari 0. Semuanya udah kecil sama dengan 0. Nah, maka kita dapat menentukan Z minimum. Gimana cara menentukan Z minimum? Nah, rumus Z tadi ada di awal, saya jelaskan, yaitu Z sama dengan CIJ dikali XIJ ditambah selanjutnya. Nah, di sini C12 dikali X12 ditambah C23 dikali X23 ditambah C24 dikali X24 dan seterusnya. Dan didapatlah nilai Z minimumnya, yaitu 28. Dan satuannya tadi di soal diketahui bahwa satuannya adalah dalam ratusan ribu rupiah. Jadi, hasilnya adalah 2.800.000 rupiah. Itu adalah biaya minimalnya. Jika kita cari masing-masing Z dari tabel-tabel tadi, maka akan didapatkan tabel pertama tadi kita dapatnya, tabel yang pas di awal-awal kita bahas tadi adalah ada yang 42 hasilnya, Z1. Nah, itu 42. Kemudian tabel yang selanjutnya 34. Dan tabel selanjutnya 28 dan 28. Nah, setelah didapatkan secara keseluruhan bahwa seluruhnya Z1 itu besar dari Z2, Z2 itu besar dari Z3. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Z3 lah yang paling kecil. Nah, yang paling kecil biaya transportasinya. Maka itulah nilai transportasi minimal. Nah, langkah yang dilakukan itu sama, teman-teman. Jadi, saya tidak melakukan penjelasan secara rinci. Nanti teman-teman bisa memahami melalui makalah yang akan saya kirimkan. Nah, karena langkahnya itu secara berulang-ulang, sesuai dengan pengertian dari metode stepping stone tadi. Karena sesuai dengan pengertian dari metode
stepping stone tadi yaitu adalah metode suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transportasi. Nah, solusi yang berulang tadi itu yang saya ringkas-ringkas, yang pas pertama saja saya bacakan, saya jelaskan. Nah, langkah selanjutnya itu akan sama nantinya, akan dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang optimum dengan biaya transportasi yang paling minimal atau minimum. Nah, melakukan kuncinya berulang. Metode stepping stone ini minimalisasi biaya transportasinya itu dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan biaya transportasi seminimum mungkin. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf, dan untuk soal latihannya, ini adalah soal latihan dari materi metode transportasi dengan metode stepping stone. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.